sekelompok makhluk kecil dengan peranan besar. 22.000 spesies semut mengisi 10% populasi dunia. Meskipun setiap spesies memiliki karakter yang sangat beragam, makhluk kecil ini hidup dan bergerak dengan dorongan satu sifat yang sama, sifat sosial. Kecenderungan mereka untuk hidup dan bekerja bersama menjadikan semut sebagai superorganisme. Sebagai organisme pengurai yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem planet ini, peran semut di muka bumi ini lebih penting dari apa yang mungkin selama ini kita pikirkan. Keunikan perilaku dan peran penting semut inilah yang menarik perhatian seniman kontemporer asal Jepang, Yukinori Yanagi. Pada tahun 1990, saat ia belajar di Universitas Yale, Amerika Serikat, Yanagi memulai proyek seni jangka panjang yang berjudul World Flag Ant Farm. Karya-karya dari seri ini menampilkan serangkaian kotak akrilik berisi pasir berwarna yang dihubungkan oleh pipa-pipa plastik transparan. Masing-masing kotak merepresentasikan bendera sebuah negara. Yanagi kemudian memasukkan sebuah koloni semut ke dalam bendera-bendera tersebut. Seiring berjalannya waktu, semut-semut itu menggali terowongan dan menjadikan bendera-bendera ini sebagai rumah mereka. Terowongan yang dibentuk oleh kumpulan semut-semut ini membelah visual bendera-bendera yang ada dan mencampurkan warna-warnanya satu sama lain, mengaburkan gambar simbol-simbol kenegaraan yang sebelumnya jelas terlihat. Karya ini menggambarkan pertanyaan Yanagi akan konsep dan pemahaman manusia tentang sejarah. Ingatan akan suatu tempat dan batas-batas negara bangsa yang kini telah dikaburkan oleh perpindahan modal, barang, dan manusia. Bekerja sama dengan Museum Modern and Contemporary Art in Nusantara, Yanagi membuat sebuah karya yang merupakan kelanjutan dari seri World Flag Ant Farm berjudul ASEAN Plus 3. Yukinori Yanagi is a contemporary artist from Japan, and he emerged in the late 90s with works that really examined the social and political histories of the region and the interconnectivity between different parts of the globe. And so as an artist, he's very important because he talks about very complicated historical and political ideas, but does it in a way which is very playful. He does it in a way which observes the natural world around him and looks at the organization of ants in this case. And so why the work is important and why the artist is important is because he's part of a generation of artists who begin to exhibit and to be connected through global discourses to other places all around the world. And this is an important component of the emergence of contemporary art in the late 90s to 2000. ASEAN Plus 3 allows us to look at the broader histories of Indonesia and its relationships with other countries in the Southeast Asian region. ASEAN as an organization emerged in the late 60s, and it emerges at a time when there is heightened anxiety around the rise of communism. And as an organization, it's been able to track, or it's lived through other moments of regional and global anxieties. So the rise and falls of different economic powers within the region. By invoking ASEAN, we get to really cover off a very broad social and political history that is important to understand how we live right now. ASEAN adalah perhimpunan 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Pada saat terbentuk, visi dan misi yang dibayangkan pada saat itu adalah bagaimana kawasan Asia Tenggara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas di kawasan. Tantangan terbesar yang dihadapi ASEAN setelah 50 tahun ini adalah bagaimana ASEAN tetap relevan ke depannya. Commissioning works directly from artists means that the museum gets to work with a much bigger team, not only within the museum but also outside of the museum. So with biologists at LIPI in particular, who we've been working over quite a long time now to
ensure that the conditions for the ants are right, and also for the selection of the species of ants. And these types of inter-institutional collaborations are very, very exciting when we make artworks like this. Di Laboratorium Entomologi, Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Profesor Rosikon Ubaidillah bekerja sama dengan sejumlah peneliti menggunakan pendekatan biologis untuk menemukan spesies semut yang tepat bagi karya ASEAN Plus 3. Kerjasama antara Museum Macan dengan Museum Zoologi Kembogoriensi, khususnya Laboratorium Entomologi, itu diawali dari pertemuan secara formal antara perwakilan Museum Macan dengan saya untuk melakukan kerjasama bidang seni. Nah, pada saat itu Museum Macan menawarkan untuk bagaimana apakah Museum Zoologi Kembogoriense, Laboratorium Entomologi bisa menyediakan semut untuk bisa mengerjakan pekerjaan seni yang akan ditampilkan di Museum Macan. Kira-kira 4 bulan lalu kita mencari semut apa yang cocok untuk apa yang ditawarkan kepada kami dari Museum Macan itu. Setelah kesulitan, kami mencoba lagi mencari adalah Odontomachus. Nah, genus Odontomachus ini jumlah spesiesnya tidak banyak di Indonesia, tapi ukurannya lebih besar, mandibelnya besar, sehingga cocok untuk membawa pasir tadi keluar dan bisa menembus media tadi. Ya, akhirnya kami memilih yang cocok menurut kami saat ini, itu adalah Odontomachus similimius. Jadi itu yang kami pilih karena itu penyebarannya juga cukup luas, itu mulai dari Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jawa dan sebagainya. Kami mencoba untuk melihat itu. Nah, itu kemudian kami mencari koloni. Dan koloni itu kami cobakan langsung kemarin dan berhasil menembus. Yang kami ambil untuk bisa mengerjakan itu adalah yang worker. Itu yang biasanya di dalam koloni itu jumlahnya paling banyak individunya. Sehingga itulah yang kami ambil untuk bisa mengerjakan karya seni tadi. Kesan saya terutama dalam memakai semut sebagai satu objek untuk karya seni tadi adalah ini merupakan inovasi yang luar biasa. Kesan saya itu. Dan saya pun sebelumnya tidak membayangkan bahwa apa yang akan terjadi ketika semut tadi bisa membentuk lorong galeri, lorong-lorong pada media bendera yang bentuknya kita pun juga tidak bisa mengarahkan semut harus ke sana, tapi nanti seperti apa bentuknya. Ini yang menjadi menarik. Setelah melalui serangkaian percobaan, spesies Odontomachus similimius dianggap paling sesuai untuk karya ASEAN Plus 3. Satu koloni yang terdiri dari 5.000 ekor semut kemudian dibawa ke Museum Macan di tahap akhir instalasi karya. やっぱり子供の頃僕がカントリーサイドで育ったんですけれど遊ぶ相手っていうのは昆虫であったり生き物であったり、自然が相手なんですけれどその昆虫が持ってるキャラクターっていうかそれがすごく面白くて全ての昆虫生き物はなんか得意技があるんですね。その得意技がすごく面白くてでアリはそのうちのすごい一つなんですけれど、アリの目から見た地図を作ってみたりとかアリをボトルの中に入れてその巣を作らせて遊んでみたりとかしてて、それが僕は今度大人になって実際社会の中で活動して社会の動きとかの中に身を置いた時に2つが組み合わさってこの作品ができたんだと思います。基本的にアリも人間と同じように社会活動を営む生き物なんですけど全く違うコンセプトで生きている。で、国旗っていうのは人間が
作ってる社会の仕組み、国家の表彰なんですけど、そこに全くアリは無関係に動いていくわけですね。そのアリに国旗はわからないし、それと国旗と国旗のボーダーも意味をなさない。そういったところからいろんなメタファーを読んでもらいたい。まさしく今国家の枠を超えていろんな民族が移動したり難民の問題もありますけれど、そういった実際に世界が動いているそういったものを読み取って、またこの先、世界がどうなっていくのか、そういったものをどんどん類推してもらえたら、僕の作品から類推してもらえたら嬉しいと思います。はい、アメリカに留学してそこで作家活動を始めたんですけれど、その時ちょうど世界が大きく揺らいでいて、冷戦が終わるというかソ連が崩壊して冷戦が終わる、ベルリンの壁が壊れる、日本の天皇が死ぬ、いろんな国家の枠組みっていうかそういうものが問われた時代だったんですね。でそういった時に僕にそのインパクトっていうか影響を与えたんだと思います。この美術館でのコミッションワークですし、あと僕の最初のインドネシアでのプロジェクトですから、ぜひインドネシアと関わった作品を作りたいと思いました。それでやっぱり今すごく経済的にディベロップしている ASEAN と、あと周りの関係が強い中国であったり日本であったり韓国であったり、そういったこれからの時代がどう変わっていくかみたいなものを予想させるような作品を作りたかったっていうのがあります。すでに話したと思うんですけれど、いろんなこの作品の中から類推、メタファーを読んでもらいたいということですね。国家の表彰としての旗っていうのは決して永遠ではないし、結構その万国旗の中で消えてしまったりとか新しくできたりとか、国家っていうのは結構揺らいでいく。で、その中を行き交う相っていうのは、小さな人の一個人表彰があるんですけど、基本的に国家と人は別であるってことですね。そういったこのものを読み取っていってもらいたいなという思いがあります。見る人によってどういうふうにメタファーを読み取っていくか、あとこれからの時代どういうふうになっていくんだろうっていうことを想像してもらうことがこの作品で楽しんでもらいたいなという思っています。